Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Merdeka? Mudah-mudahan sahabat Merdeka dalam keadaan bahagia, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam beberapa minggu ini, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana cara membuat laporan akhir. Untuk itu, kami mempersiapkan dan menyusun serta mempersembahkan panduan bagaimana cara membaca lini masa, bagaimana cara membuat laporan, dan apa benefit yang diterima mahasiswa. Langsung saja kita mulai. Sahabat Merdeka sekalian, terdapat kalender akademik yang sudah ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi penerima. Kalender akademik ini ada yang dari awal tetap, artinya dari awal diinformasikan kepada kami, hingga akhir program PMM ini tidak mengalami perubahan. Ada beberapa perguruan tinggi yang pada pertengahan program ataupun di akhir program kemudian mengalami perubahan, yang itu berakibat pada perhitungan jumlah hari di mana sahabat Merdeka kuliah dari awal sampai akhir. Kami akan mencontohkan adalah Universitas Negeri Semarang, di mana tanggal awal kalender akademik itu adalah 22 Agustus 2002 dan tanggal akhir kalender akademik 19 Desember 2022. Maka jumlah masa kuliah sebanyak 3 bulan 28 hari. Nah, di sini ada keterangan jumlah benefit. Sahabat mereka nanti akan mendapatkan penjelasan tentang benefit ini dari teman saya berikutnya. Jadi, Universitas Negeri Semarang ini ada 3 bulan 28 hari. Artinya, mulai 22 Agustus hingga 19 Desember, sahabat Merdeka yang berkuliah di Universitas Negeri Semarang itu akan menjalani 119 hari. Artinya, kalau kita melihat, jika disandingkan dengan rentang waktu pelaporan mingguan aktivitas mahasiswa, itu maka akan ada sejumlah 17 minggu di mana sahabat Merdeka kuliah. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ada 17 minggu plus 1 hari ini, tanggal 19 Desember, adalah hari di mana laporan sahabat-sahabat Merdeka harus disubmit kepada kami. Yang paling mendasar pada perhitungan lini masa dan laporan yang diunggah mahasiswa itu adalah adanya perbedaan perhitungan atau perbedaan basis data yang kita miliki. Bahwa jika laporan mahasiswa itu basis datanya itu adalah mingguan, jadi per minggu. Sedangkan untuk masa kuliah itu basisnya adalah perhitungan bulan sebagaimana kalender yang lazim kita. Misalnya Agustus sampai tanggal berapa, September tanggal berapa, Oktober tanggal dan seterusnya. Jadi sekali lagi, benefit mahasiswa based on-nya adalah bulan, sedangkan untuk laporan mahasiswa based on-nya adalah mingguan, di mana jumlah banyaknya minggu yang sahabat Merdeka lalui selama kuliah. Ini yang kami coba contohkan, ada 17 minggu di mana mahasiswa yang kuliah di Negeri Semarang, dia masa kuliahnya 3 bulan 28 hari, artinya dihitung 4 bulan, laporannya itu tetap memberikan laporan, untuk unggah laporan itu sebanyak 5 kali. Karena basis minggunya lebih dari 16 minggu. Kalau UNS ini sebanyak 17 minggu, maka dia akan memberikan laporan sebanyak 5 kali. Jika masih belum paham, kita akan lanjut contoh berikutnya. Kita akan melihat seperti apa lini masa Universitas Papua. Universitas Papua itu kalender akademiknya 29 Agustus 2022. Sedangkan akhir kalender akademik 16 Desember 2022. Artinya ada 3 bulan 18 hari.
Dari tanggal 29 Agustus hingga 16 Desember, itu ada 109 hari, itu artinya ada 15 minggu. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Artinya, jika sahabat merdeka terdapat masa kuliahnya itu seperti Universitas Papua, yang di situ menghabiskan minggu kurang dari 16 minggu, maka laporan yang disusun tetap 4 bulan. Jadi tidak seperti contoh tadi yang Universitas Negeri Semarang ya, karena 17 minggu, maka laporannya sebanyak 5 kali. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pelaporan mahasiswa based on-nya adalah jumlah banyaknya minggu, karena laporan mahasiswa itu adalah mingguan. Ada 3 minggu aktivitas real dan 1 minggu rencana aktivitas untuk minggu berikutnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman atau sahabat merdeka bisa melihat di mana file lini masa masing-masing perguruan tinggi sahabat merdeka sebagaimana link yang tertera di bawah ini. Silahkan diklik saja. Sahabat-sahabat merdeka nanti bisa melihat di mana perguruan tinggi penerima sahabat itu melalui file yang ini untuk bisa kemudian dibaca dan dipahami. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa laporan mahasiswa itu basisnya per minggu atau mingguan, sedangkan jumlah banyaknya kalender akademik atau benefit yang diterima mahasiswa itu based on-nya adalah jumlah bulan, bukan mingguan. Saya contohkan di sini mungkin satu lagi, Universitas Sriwijaya, bahwa Universitas Sriwijaya ini awalnya 8 Agustus, kemudian akhir kalender akademik 16 Desember, maka ada 4 bulan 9 hari, jika dihitung minggu, 19 minggu, atau 130 hari. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16, 17, 18, 19. Artinya, teman-teman itu akan tetap menyusun laporan sebanyak 5 kali. Atau di bulan akhir, di sini keterangannya adalah bulan 4,5. Itu saja, sahabat-sahabat merdeka sekalian, tentang bagaimana cara kita membaca lini masa yang sudah kami kirimkan update per 19 Desember 2022. Materi selanjutnya yaitu tentang benefit mahasiswa. Sahabat saya, Kakak Asih Laraswati akan meneruskan presentasi ini kepada sahabat merdeka semuanya. Terima kasih dari saya. Silakan kepada Kak Asih. Oke, terima kasih Kak Sabik. Baik sahabat Merdeka, kalau misalnya tadi Kak Sabik sudah menjelaskan terkait bagaimana cara membaca lini masa kalender akademik laporan akhir mahasiswa, kali ini Kak Asih akan menginformasikan cara penghitungan bantuan biaya hidup yang akan sahabat Merdeka dapatkan. Nah, sekarang kita akan bahas nih bagaimana sih perhitungan untuk BBH atau bantuan biaya hidup yang akan sahabat Merdeka dapatkan atau yang akan diterima. Nah, yang pertama di sini Kakak sudah siapkan table teman-teman ya, ada nama teman-teman kuliah, kemudian BBH yang akan diterima, dan juga ada jumlah laporan yang diunggah. Nah, yang pertama ini ada kalau misalnya sahabat Merdeka itu kuliahnya 1 bulan sampai 4 bulan saja, gitu. 1 sampai 4 bulan, ingat ya, tidak lebih dari 4 bulan atau maksimal itu 4 bulan. Maka BBH yang diterima itu adalah 4 kali BBH full. Gitu ya. Nah, untuk jumlah laporan yang akan diunggah, nanti ada sahabat Merdeka yang unggah laporannya itu sebanyak 5 kali, di mana laporan akhirnya ada di laporan bulan 4,5. Ada sahabat Merdeka yang mengunggah laporan sebanyak 4 kali, di mana laporan akhirnya itu ada di bulan keempat. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Sabik ya, bagaimana cara menghitung atau melihat deadline untuk pengumpulan atau membaca lini masanya. Disesuaikan saja dengan lini masa kalender akademik teman-teman, tergantung minggu atau jumlah minggu yang teman-teman lalui selama kuliah. Kemudian yang kedua di sini ada lama masuk kuliah dari 4 bulan
lebih 1 hari sampai 4 bulan lebih 9 hari. Jadi kurun waktu 4,1 hari gitu ya sampai 4,9 hari, maka BBH yang akan sahabat Merdeka dapatkan sebanyak 4 kali BBH, 4 kali BBH-nya full sahabat Merdeka ya, kemudian ada ditambah jumlah hari proretnya. Jumlah hari proretnya itu yang mana Kak? Di sini ada lebih harinya, lebih 1 hari, lebih 9 sampai lebih 9 hari. Kalau misalnya lebih dari 5 hari, berarti nanti masuknya 4 kali BBH ditambah 5 hari proret, seperti itu. Kemudian, untuk jumlah laporan yang harus diunggah, ini sudah di 5 kali pastinya ya teman-teman ya. Laporan terakhirnya ada di laporan bulan 4,5. Selanjutnya, ini ada lama masa kuliah dari 4 bulan 10 hari dan lebih atau lebih dari 4 bulan 10 hari ya. Jadi mulai dari 4 bulan 10 hari sampai selebihnya. Itu nanti BBH yang akan teman-teman terima sebanyak 5 kali full. Itu ya. Nah, untuk laporan yang harus diunggah oleh sahabat Merdeka sendiri, ini ada sebanyak 5 kali unggah. Dan laporan akhir ada di laporan bulan 4,5. Nah, ini juga nanti bisa teman-teman sesuaikan saja dengan lini masa kalender akademik yang sudah diupdate gitu. Kalau sahabat Merdeka ini bingung bagaimana cara penghitungan proret, gitu ya, ada ini untuk yang 4 bulan 1 hari sampai 4 bulan 9 hari. Di sini kakak juga sudah kasih contoh ya. Yang pertama ini adalah penghitungan proret untuk sahabat Merdeka yang tidak menerima beasiswa KIPK bidik misi atau beasiswa lainnya. Jadi untuk mahasiswa non KIPK bidik misi. Nah, yang pertama teman-teman ya, untuk 1 hari proret itu akan dibayar 10% dari full BBH. Contohnya, kalau yang untuk non KIPK bidik misi, 1 BBH full itu adalah sejumlah 1.200.000. Betul ya? Maka 10% dari 1 BBH full 1.200.000 itu sebanyak 120.000. Oke, itu 1 hari proretnya teman-teman ya. Nah, di sini kakak kasih contoh. Contoh lama mahasiswa kuliah adalah 4 bulan 5 hari. Maka untuk BBH yang akan diterima nanti ada 4 bulan full ya, 4 kali BBH, 4 kali 1.200.000 ditambah 5 hari proret. Gimana Kak cara ngitungnya yang proret 5 hari? Nih di sini tadi ya. 10% dari 1 full BBH 1.200.000 dikali 5 hari proretnya. Berarti kalau 7 hari proretnya dikali 7 saja. Kalau misalnya proretnya cuma 3 hari ya berarti dikali 3 hari gitu ya. Ini yang kakak kasih contoh proretnya 5 hari. Nah, dari proret 5 hari ini didapatkan nominal proret sebesar 600.000. Maka total BBH yang nanti teman-teman akan terima adalah 4 kali full BBH sebanyak 4.800.000 ditambah 600.000 untuk yang proret 5 hari. Jadi totalnya nanti ada sebanyak 5.400.000. Itu untuk penghitungan proret ya, yang di sini nih. Oke. Ini untuk yang teman-teman non KIPK atau bidik misi. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada penghitungan proret bagi sahabat Merdeka penerima KIPK atau bidik misi. Nah, ini sebenarnya penghitungannya juga tetap sama, teman-teman ya, 10% dari BBH yang diterima. Akan tetapi, nominal BBH-nya ini sudah menyesuaikan yang diberikan oleh PMM juga, seperti itu ya. Misalnya, 1 kali BBH untuk teman-teman penerima KIPK atau bidik misi sebesar 500.000. Jumlah ini menyesuaikan ya, teman-teman ya. Kalau ternyata penerima KIPK atau bidik misi 700.000, maka nanti adalah 10% dari 700.000 gitu. Cuma di sini hanya contoh proretnya saja. 500.000 BBH-nya, BBH full, maka 10% dari 500.000 kita ada di 50.000 untuk 1 hari proret. Nah, kalau misalnya teman-teman sahabat Merdeka yang penerima KIPK atau bidik misi, itu lama masa kuliahnya adalah 4 bulan 5 hari, maka proretnya nanti mendapat 4 bulan full, ya 4 bulan full dan juga 5 hari proret, tapi nominalnya menyesuaikan BBH penerima KIPK atau bidik misi. Nah, di sini contohnya kalau misalnya 4 bulan, 1 kali BBH full adalah 500.000, maka nanti akan terjumlah sebanyak 2 juta. Kemudian proretnya di sini 5 hari,
Karena tadi 10% dari 500.000 adalah 50.000 ya, teman-teman. Maka 5 dikali 50.000 akan mendapat jumlah 250. Nah, total dari 4 bulan full dan 5 hari proret untuk penerima KIPK dan bidik misi adalah sejumlah 2.250.000. Begitu. Jadi jumlahnya nanti akan berbeda ya antara penerima KIPK dan non penerima KIPK atau bidik misi. Oke, sahabat Merdeka, itu yang dapat Kakak Asih sampaikan terkait cara penghitungan benefit keuangan yang akan sahabat Merdeka dapatkan. Selanjutnya kita mungkin akan bahas terkait bagaimana sih cara penulisan laporan akhir mahasiswa gitu ya. Yang perlu Kakak ingatkan juga, setiap mahasiswa itu berbeda-beda untuk unggah laporannya, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali unggah laporan. Oke, untuk pelaporan atau template akhir mahasiswa akan disampaikan oleh Kak Mara. Silahkan Kak Mara. Oke Kak Asi, terima kasih. Nama saya Mara, saya Program Officer PMM 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun laporan akhir mahasiswa. Jadi, lini masa kita ini selalu terupdate karena memang PT memberi info kepada tim PMM, itu ada perubahan kalender akademik gitu ya. Jadi di sini yang terupdate adalah untuk tanggal 19 Desember 2022. Kalau tadi udah dijelasin sama Mas Sabik, ini sama filenya. Di sini ada 5 PT yang berubah lini masanya. Jadi diperhatikan ya teman-teman, yang tandanya warna kuning ini berarti PT ini berubah kalender akademiknya. Otomatis akan berubah juga masa kuliahnya. Dan juga otomatis akan berubah tanggal lini masa pelaporannya. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman yang tanda kuning ini. Ada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas Pajajaran, ada Universitas Dr. Sutomo Surabaya, lalu ada Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, lalu yang terakhir itu Universitas Swadaya Gunung Jati. Jadi untuk kelima PT penerima tersebut diperhatikan ya teman-teman ya untuk perubahannya. Lanjut, sebenarnya ini laporan mahasiswa itu banyak manfaatnya ya teman-teman. Jadi kalau nanti nih teman-teman di dunia kerja, teman-teman tuh akan terbiasa untuk membuat laporan. Jadi di PMM 2 ini teman-teman bisa berlatih gitu ya, berlatih dan juga terbiasa untuk menyusun laporan karena memang nantinya akan berguna di dunia kerja. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat kalau ada namanya data personal. Nah, data personal ini isinya adalah data-data kalian nih. Jadi bisa diisi nama mahasiswa, ada nama PT pengirimnya dan nama PT penerima. Mungkin ini teman-teman udah biasa ya mengisi ini seperti laporan-laporan sebelumnya. Lalu di sini juga peraturannya tetap sama nih teman-teman. Jadi yang pertama itu huruf atau yang diketik nih sama teman-teman tuh harus warnanya hitam. Dan yang kedua, laporan tidak hanya sebatas pada kegiatan modul Nusantara aja, tetapi kegiatan real yang dilakukan oleh kalian nih di PT penerima. Apapun kegiatannya bisa aja ditulis, tetapi sesuai dengan tempatnya teman-teman ya, karena kalau misalkan kegiatan biasa itu tidak usah diisi pada kegiatan modul Nusantara. Di bagiannya terpisah saja. Lalu kalian juga dilarang mengubah atau menghapus poin pada template laporan bulanan mahasiswa. Oke, ini untuk bagian awal. Nah, untuk bagian kedua ini ada namanya rekap kegiatan periode akhir di PT penerima. Perlu diperhatikan ya teman-teman, template laporan akhir ini berbeda dengan template laporan bulan-bulan sebelumnya. Karena di sini ada penyesuaian kita bikin untuk enak diisi teman-temannya. Jadi teman-teman ini bisa apa ya? Bisa lebih ringkes aja untuk mengisi laporan akhirnya. Nah, untuk bagian kedua ini ada namanya rekap kegiatan periode akhir di PT penerima. Jadi yang pertama itu bisa dilihat ada tabel. Tabelnya itu realisasi kegiatan week 4 di bulan sebelumnya. Jadi di sini seperti biasa nih teman-teman bisa ngisi kayak laporan sebelum-sebelumnya. Ada kebinekaan, terisi apa, kegiatan refleksi kegiatannya apa, inspirasi juga gitu. Terus kontribusi sosial juga dijelaskan juga. Lalu ditulis nih kegiatan modul Nusantaranya ada berapa. Nah,
teman-teman tuh perlu diperhatikan nih. Kita tuh sebenarnya membaca semua laporan teman-teman ya. Jadi ketika memang ada yang salah pun kita berusaha untuk mengevaluasi. Jadi teman-teman nih diharapkan mengisi kegiatan itu sesuai dengan judulnya gitu ya. Jangan ke satu kegiatan itu diisi semua kegiatan, misalkan kegiatannya kebinekaan, tetapi refleksinya juga malah diisi dengan refleksi yang dipikirkan teman-teman gitu, ataupun inspirasi yang dipikirkan teman-teman. Sebenarnya itu salah ya teman-teman ya. Jadi harusnya diisi dengan deskripsi kegiatannya aja sesuai dengan judulnya. Ini deskripsi kegiatan, bukan apa yang rasakan teman-teman gitu, refleksi, inspirasi itu bukan. Lalu di sini nih kan ada ya PT yang sebenarnya udah melaksanakan MN di akhir akhir apa periode, ataupun ada yang belum gitu ya. Itu makanya kita pisah untuk kegiatan PT penerimanya ini, kalian bisa isi kegiatan di luar kegiatan MN. Jadi bisa diisi misalkan UAS ataupun apa ya, diskusi bareng dosen, atau misalkan pelepasan gitu ya, pelepasan mahasiswa, itu bisa aja semua diisi di kegiatan penerima. Jadi dipisah ya teman-teman antara kegiatan MN sama kegiatan di PT penerima. Lalu untuk tabel kedua nih teman-teman bisa dilihat adalah realisasi kegiatan di bulan akhir. Jadi yang sudah direncanakan di bulan sebelumnya bisa aja ditulis di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini nih seperti saya jelaskan yang sebelumnya, kalau kegiatan di PT penerima di akhir tuh biasanya udah nggak ada kegiatan MN gitu ya. Itu bisa aja ditulis teman-teman, apapun kegiatan yang di PT ditulis aja di sini. Seperti misalkan mencari cindera mata atau oleh, itu juga bisa diisi teman-teman. Kalau misalkan masih ada kegiatan MN, diisi aja kegiatan MN-nya di sini, tetapi kalau ada kegiatan di luar MN ditulis juga di sini. Jadi teman-teman bisa nih misalkan tiap kegiatan tuh dikasih tanggalnya, jadi kita bisa tahu nih kegiatannya pada tanggal berapa. Jadi kita tahu nih di akhir periode kalian di PT penerima tuh kalian ngapain aja sih gitu ya. Lalu di sini berarti tidak ada kegiatan rencana lagi. Semua berisikan kegiatan realisasinya. Jadi diperhatikan ya teman-teman ya, tidak ada kegiatan rencana lagi, tetapi realisasi dari kegiatan di periode akhir di PT penerima kalian. Lalu untuk selanjutnya, berisi personil favorit pengelola PMM 2 di PT penerima. Jadi di sini kalian bisa nih memasukkan nama dan juga posisi atau jabatan dari personil favorit kalian. Jadi misalkan kalian tuh senang banget sama kinerja koordinator PT kalian, tulis aja misalkan Bapak siapa atau Ibu siapa, lalu posisinya koordinator PT. Atau kalian senang banget sama dosen kalian, dosen MN gitu ya, itu juga bisa diisi. Ataupun dosen mata kuliah, ataupun pengelola keuangan, semua tim pengelola yang di PT penerima kalian itu bisa diisi di sini. Lalu jangan lupa dituliskan alasannya kenapa. Misalkan saya suka dengan kinerja Bapak X gitu karena beliau sangat membantu saya terkait penyelenggaraan SKS gitu. Atau membantu saya saat saya sakit. Itu bisa diisi kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah tabel hal yang berkesan selama pelaksanaan PMM 2. Jadi kalian nih bisa curcol-curcol dikit gitu loh di sini. Jadi bisa cerita seru-seru aja gitu ya, nggak usah yang serius-serius amat. Misalkan kegiatan lucu, kegiatan yang kalian tuh sangat apa ya, sangat membekas di hati dan pikiran kalian gitu ya. Misalkan sama teman-teman kalian, sama tim MN, ataupun di lingkungan kampus kalian di situ ya. Jadi diisi aja cerita serunya. Kita juga mau dengar gitu ya, daripada yang serius-serius gitu ya. Kita pengen tahu nih makna yang kalian dapatkan selain belajar itu apa gitu ya di sana. Lalu yang terakhir itu tanggal KHS keluar dari PT penerima. Jadi KHS itu kartu hasil studi ya teman-teman. Jadi kan kalian ini bisa aja pulang ke domisili kalian itu tanpa diberi KHS karena mungkin KHS masih diproses. Karena proses penilaian itu berbeda-beda ya tiap PT-nya. Jadi kalian nih harus tanya nih sama koordinator PT-nya atau tim pengelola gitu ya. Ini saya tuh kapan keluar nilainya dan juga keluar KHS. Jadi semua nilai kan di KHS ya. Itu kapan sih gitu. Jadi kita dari tim PMM dan juga kalian tuh jadi aware. Oh ternyata pas tanggal segini
kalian udah dapat gitu KS-nya. Kalau misalkan emang belum dapat di tanggal segitu, bisa dihubungin nih koordinator PT-nya masing-masing gitu ya teman-teman ya. Jadi tabel ini silakan diisi, warnanya juga warna hitam aja, dan juga disesuaikan saja ya dengan isinya, dan juga nggak usah yang ribet-ribet isinya, simple aja, yang penting jelas, padat, dan juga bisa dibaca gitu ya, bisa dimengerti sama reviewernya. Lalu selanjutnya, ini di bagian ketiga. Bagian ketiga itu refleksi diri dan saran. Jadi, teman-teman nih, kita nih minta saran kepada teman-teman untuk menjadikan PMM ini lebih baik gitu ya. Jadi, di sini ada layanan selama pelaksanaan PMM oleh tim pengelola PT penerima. Kalian bisa nih memberi saran kepada tim pengelola di PT penerima kalian, mau koordinator PT, mau pengelola keuangan, atau tim LO, ataupun dosen MN gitu ya. Kalian bisa ngasih saran di sini agar nantinya PT penerima tersebut bisa mengevaluasi gitu ya, apa yang menjadi masukan kalian. Lalu yang kedua juga ada layanan selama pelaksanaan PMM 2 oleh tim PMM pusat. Jadi, kalian bisa nih ngasih saran, masukan, atau rekomendasi, pokoknya yang membangun ya teman-temannya untuk tim PMM. Jadi tim PMM 2 ini butuh nih masukan dari kalian, karena kami kan melihatnya secara pusat ini tidak bisa mendetail gitu ya. Masukan-masukan dari kalian ini nih yang bisa mengevaluasi PMM agar lebih baik lagi. Lalu untuk bagian keempat di bagian laporan, jadi ini seperti biasa ya kayak laporan sebelumnya. Jadi kalian ini bisa menyampaikan bukti dokumentasi, foto atau bisa video. Nah, kalau misalkan video tuh kalian bisa nih nyertain link video yang mana harus dipastikan bisa diakses teman-teman. Jadi bisa link video, bisa foto. Kita sih ngarepinnya yang seru-seru juga bisa gitu dilampirkan di sini. Jadi kegiatannya tuh bisa bisa terlihat lebih hidup gitu ya teman-teman. Itu dokumentasi atau lampiran boleh hanya link saja atau foto saja. Yang penting menggambarkan kegiatan yang sudah dilakukan pada bulan tersebut. Tidak ada batas minimum atau maksimal untuk dokumentasi. Nah, di sini nih teman-teman nih ajang-ajang buat narsis gitu, karena foto-foto kalian nih yang udah di-upload di laporan itu bisa aja kita ambil untuk menjadikan profil PMM. Siapa sih yang nggak bangga gitu foto kalian tuh bisa terpampang gitu di promosinya PMM. Mumpung kan kayak gitu ya. Jadi bisa aja kalian taruh foto-foto terbaik kalian, video-video terbaik kalian di laporan akhir ini. Lalu untuk tanda tangan, ini bagian pengesahannya, kalian seperti biasa menuliskan tempat, tanggal, bulan, tahun, lalu di sini tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa. Jadi bisa ditanda tangan di sini. Ini ada link template laporan akhir yang bisa diakses oleh teman-teman. Jadi linknya kan sudah dibagikan ya oleh tim komunikasi kami kepada seluruh mahasiswa. Di sini bisa diklik. Oke. Nah, diklik. Nah, kalian ini tinggal download aja teman-teman. Jadi sahabat Merdeka bisa download. Jadi tidak usah memerlukan akses untuk mengedit, tapi langsung download aja. Lalu di sini kalian bisa nih mengisikan sesuai dengan template-nya. Misalkan di sini masih ada tulisan-tulisan kayak gini, ini dihapus aja nggak apa-apa nih tulisannya kayak gini. Nanti diisi dengan deskripsi dari kalian. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk penyusunan laporan itu aja dari saya. Nanti bila ada kesulitan atau hal-hal yang bingung bisa aja langsung hubungi admin kami atau tim helpdesk supaya nantinya teman-teman bisa lebih terarah gitu ya. Lalu saya rasa sih teman-teman yang kami banggakan ini nih, teman-teman mahasiswa ini bisa lah ya mengisi laporan dengan cara baik, karena nilai-nilai yang kalian dapatkan di PT penerima tuh bisa tergambarkan di sini. Maka kalau laporannya makin baik, makin seru, makin bagus, berarti menggambarkan memang kegiatan PMM di PT penerima kalian itu memang seru, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan tentang manfaat yang akan kalian dapatkan untuk laporan akhir PT penerima. Oke, terima kasih banyak Kak Mara atas waktunya. Kali ini Kakak akan mencoba memaparkan terkait dengan manfaat mahasiswa mengunggah laporan akhir dan konsekuensinya jika mahasiswa tidak unggah laporan. Kita bisa melihat bersama di layar kita ada manfaat membuat laporan akhir mahasiswa PMM.
Yang pertama, si mahasiswa mendapatkan sertifikat kepesertaan program PMM2 yang nantinya bisa berfungsi sebagai berikut. 1, bisa digunakan untuk mendaftar program MBKM lainnya. Jadi, bagi mahasiswa yang berniat untuk mengikuti program MBKM lainnya, sertifikat bisa digunakan untuk mengikuti program MBKM lainnya. Kemudian yang kedua yaitu bukti sebagai alumni PMM2 atau Community Hub, yang dimana itu adalah merupakan sebuah legitimasi bagi teman-teman untuk menjadi keluarga atau bagian dari PMM2. Selanjutnya, portofolio atau pengalaman mahasiswa. Jadi, bagi mahasiswa yang mendapatkan sertifikat PMM atau kepesertaan program PMM2, teman-teman bisa menjadi portofolio ya untuk pengalaman teman-teman selama mengikuti program PMM. Oke, baik, selanjutnya, konsekuensi jika tidak membuat laporan akhir mahasiswa PMM2. Yang pertama, laporan akhir mahasiswa menjadi syarat memperoleh sertifikat kepesertaan PMM2. Jadi bagi teman-teman yang tidak melakukan laporan akhir mahasiswa, maka tidak akan mendapatkan sertifikat PMM2 ya. Kemudian administrasi mahasiswa pada program PMM2 tidak terrealisasikan dengan baik. Laporan akhir mahasiswa, jika teman-teman tidak melakukannya, maka bentuk administrasi yang diterima atau hak mahasiswa tidak akan terrealisasikan dengan baik, artinya juga bisa default seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat catatan bahwa lini masa pelaporan akhir mahasiswa sudah disesuaikan dengan kalender akademik dan tanggal kepulangan mahasiswa. Selanjutnya, laporan akhir mahasiswa merupakan salah satu kewajiban mahasiswa. Itu aja informasinya, saya kembalikan kepada Kak Sabik. Baik, terima kasih Kak Gina atas presentasi terakhir tadi yang menjelaskan tentang manfaat kepesertaan melalui sertifikat PMM2 dan konsekuensi yang akan diterima sahabat Merdeka jika tidak menyelesaikan laporan akhir. Dari kami, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang diperoleh dari penjelasan yang kami berikan. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Bertukar sementara, bermakna Bermakna selamanya. Terima kasih.